Philip, ini memang beda dengan pemilih yang sudah memantapkan pilihan. Untuk pemilih yang mengambang, apakah memang mencari gaya yang orisinalitas apabila kita berbicara mengenai debat, Mas Philip? Sebetulnya kalau lihat dari data-data survei ya, bukan cuma yang dilakukan oleh CSIS, tapi lembaga survei lain, selalu ada pertanyaan begini. Dari mana informasi tentang politik dan pemilu yang Anda peroleh? Itu televisi masih nomor satu. Televisi itu masih nomor satu. Karena itu, debat yang disiarkan langsung melalui televisi itu adalah ruang yang paling efektif dan efisien buat kandidat karena dia bisa menjangkau orang seketika. Memang harus turun ke lapangan, betul. Tetapi TV itu sekaligus tiba-tiba dia mencapai orang banyak kan. Yang pertama. Yang kedua, tadi saya dalam kaitan ini mungkin yang disampaikan Prof. Lely betul. Bahwa bahkan dalam debat yang 2 jam, orang cuma melihat mosaik-mosaik aja. Ada orang yang mengejar substansi. Dia mau lihat apa sih substansinya. Tapi ada orang yang mau melihat formnya aja. Iya kan? Ada yang mengedepankan form. Misalnya kalau Pak Gibran kemarin, bahwa Pak Gibran sangat lancar berbicara. Tetapi kalau orang yang mungkin tadi sampaikan Mas Ikrar, kalau dikejar substansinya mungkin masih banyak pertanyaan. Tetapi ekspektasinya adalah Pak Gibran sangat lancar berbicara gitu. Buat timnya Pak Maman itu mungkin cukup. Karena dia tiba-tiba mengatasi ekspektasi orang-orang kan gitu. Tetapi mungkin ada orang-orang yang diharapkan punya substansi tertentu gitu. Lebih dalam. Yang lebih dalam. Seperti tadi sampaikan Mas Ikrar. Mas Ikrar pingin misalnya ngelihat Pak Mahfud lebih tough dalam soal anti korupsi dan hukum dan lain-lain. Nah menurut saya debat yang besok ini sangat penting buat ketiga kandidat karena justru temanya itu tema yang masyarakat Indonesia sebetulnya tidak terlalu mengikuti soal internasional, soal geopolitik dan lain-lain sehingga apapun yang sampai kandidat ini punya peluang akan diserap oleh masyarakat gitu. Mungkin orang yang senang urusan-urusan politik, geopolitik masih Ikrar sama saya paling. Tapi masyarakat tuh enggak, justru di situ dia bisa mengedepankan hal-hal yang baru seperti yang disampaikan oleh Bang Iqbal tadi dengan bahasa yang sederhana. Dan karena itu menurut saya justru debat besok ini sangat penting untuk dipersiapkan oleh ketiga kandidat karena ada peluang untuk bahkan menyampaikan hal-hal mungkin bisa berbeda satu sama lain. Dan mungkin harus bisa berbeda dari Pak Jokowi juga gitu. Bahkan buat Pak Prabowo gitu ya. Atau yang lain bisa setuju juga sama Pak Jokowi. Karena masyarakat dalam hal isu internasional itu tidak terlalu mengikuti gitu menurut saya. Tanggapannya dari Bang Eriko, Bang Maman dan juga Mas Iqbal, kita ke Bang Eriko. Ya, saya harus jujur juga menyampaikan seperti kemarin kan. Benar yang disampaikan Prof. Ikrar juga. Ya kalau kemarin kan membahas ekonomi. Kalau kita lihat dari ketiga calon wakil presiden kan tidak ada yang memang mempunyai latar belakang ekonomi. Jadi ya berdasarkan persepsinya masing-masing. Dan memang kalau kita mau kritik otokritik ini memang harus diadakan penyesuaian, Prof. Artinya apa sebenarnya yang ingin diketahui masyarakat itu yang seharusnya dibahas lebih jauh responnya. Itu tadi saya sampaikan itu. Saya sependapat juga dengan Kang Maman, otentifikasi, originalitas. Itu yang dari awal sudah saya sampaikan. Penting sekali. Bagaimana seorang pemimpin nanti bila mana diberikan kesempatan untuk memimpin, itu jelas mengambil sikap seperti apa. Itu sebenarnya yang dikendaki oleh masyarakat. Tapi memang ya kalau bicara jujur belum sempurna ini. Tapi paling tidak di angka 40, 36 sampai 40% masyarakat itu berpengaruh. Kami secara internal saja ada kenaikan 2%. Itu harus jujur kita sampaikan. Seperti itu. Bang Maman? Ya, kembali lagi Mbak, tanpa bermaksud mau mengesampingkan debat. Secara prinsip saya setuju bahwa forum debat ini tetap harus dibuka terus dalam rangka biar publik bisa juga menyaksikan. Tetapi sepengalaman saya, apa yang disampaikan dalam forum debat itu sering sekali berbeda jauh dengan implementasi penerapan keseharian di pemerintahan. Karena kompleksitas permasalahan Indonesia juga luar biasa. Karena itu yang saya, lalu yang kedua gini, kalau kita mau mengukur kembali lagi, forum debat itu sebagai sebuah tolak ukur kompetensi seseorang, saya pikir ini tidak bisa dijadikan sebagai salah satu tolak ukurnya. Jadi saya rasa, tapi bukan berarti saya mengesampingkan debat. Penting dalam rangka mengukur orisinalitas tadi, tetapi ini bukan hanya satu-satunya lagi ukuran tolak ukur dalam melihat seseorang. Dari sisi pemilih, justru memang mau melihat dan juga menagih janjinya nanti. Justru itu memang poinnya. Jadi kalau dari sisi yang campaigning bukan governing. Gitu. Tetapi dari sisi pemilih, kita mau lihat
kandidat ini bicara hal yang substantif dan memang nanti pasti berbeda kita tahu gitu Bang Maman. Tapi justru itu gunanya debat buat sisi pemilih. Apakah nanti kita bisa tagih janjinya ini yang dia sampaikan secara terbuka ketika campaign gitu. Ya, mungkin ini ada perspektif yang agak berbeda nih, Bang Maman. Kalau saya sih pikir sama Mas, maksud gini. Maksud saya itu saya bilang begini. Karena pasti debat itu sebetulnya, mohon maaf kalau mengutip bahasanya sahabat saya Bang Masinton, ini ajang kecap-kecap. Ini bahasa ininya. Karena, contoh aja tadi saya bilang, misalnya DP 0%. Yang disampaikan. Hari ini saya harus bilang bahwa kalau kita mau mengukur tradisi debat dan diskusi kan itu dimiliki oleh seorang Anies Baswedan. Tidak dimiliki oleh Pak Prabowo karena beliau militer. Baik. Mungkin Mas Ganjar juga memiliki tradisi itu. Jadi artinya kepiawaian seorang Anies itu sangat memiliki kepiawaian dalam rangka menyampaikan apa yang memang. Tetapi faktanya belum tentu. Terbukti DKI Jakarta berapa belas yang disampaikan itu visi misi. Faktanya belum ada yang konkret sampai sekarang. Mas Iqbal? Nah itu loh maksud saya. Ya, Jadi makanya tadi kepuasan itu kan indikatornya apa? Bukan kata pengamat, bukan kata survei, tapi survei kepuasan Anies Jakarta itu 80% lebih kepuasannya. Sama kayak mobil SMK lah Pak Jokowi kan. Ketika mobil SMK sampai sekarang nggak realistis. Tapi kan masyarakat kan tinggal ngomong aja ya saya sudah laksanakan ternyata hanya sekian persen. Itu lebih baik daripada nggak memperdulikan gitu. Makanya kemarin saya juga waktu Gibran juga cerita hilirisasi, ini kok mirip-mirip mobil SMK ceritanya nih gitu loh. Karena susah direalisasikan. Makanya tadi bagi kami debat itu adalah momen. Bagaimana meyakinkan rakyat bahwa kita punya niat baik. Ya kita punya niat baik bahwa kita akan membuka sesuatu yang baru. Walaupun nanti ada kendala, ada tantangan, kita tinggal bisa di tengah jalan menyampaikan, oh ternyata begini nih, ada masukan. Bagus aja, tetapi masyarakat butuh apa hope-nya gitu loh. Nah hope ini yang kami tangkap. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.